Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainalul Hakiki dengan nomor induk mahasiswa 22552011243. Mata kuliah Professional Development dengan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi PhD, Universitas Teknologi Bandung. Kali ini saya berkesempatan untuk bertugas mewawancarai teman saya yang sudah bekerja di desa di kepemerintahan desa Jatimekar. Ada 3 tema yang perlu saya bahas di sini. Dengan tema pertama yaitu kecerdasan emosi. Baik, kali ini saya akan mewawancari teman saya, mungkin untuk menggali bagaimana teman saya mengelola emosi di tempat kerja dia tersebut. Bisa diceritakan sedikit tentang pekerjaan Anda sehari-hari di kantor desa? Ya, tugas saya di Desa Jatimekar di pemerintahan sebagai melayani masyarakat, mengayomi dan membantu kepala desa dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah. Baik. Mungkin dalam pekerjaan tersebut biasanya gitu, tentu sering berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana Anda mengenali emosi diri sendiri saat menghadapi situasi tertentu gitu? Ya, tentunya kita harus sabar, harus bisa menahan emosi dan harus bisa berkomunikasi dengan baik di masyarakat. Oke. Lalu bagaimana cara Anda mengendalikan emosi ketika menghadapi masyarakat yang mungkin sedang marah atau tidak puas terhadap pemerintahan desa? Ya, yang tadi kan kita harus tetap tenang dalam menghadapi masyarakat dan harus bisa berkomunikasi biar ada jalan keluarnya. Oke. Menurut Anda gitu ya, faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi emosional Anda saat sedang bekerja? Untuk faktor mungkin kelelahan, dan untuk faktor yang lainnya tekanan kerja. Oke. Terus apakah kecerdasan emosi ini gitu begitu penting dalam pekerjaan Anda? Ya, itu sangat penting karena kan saya bertugas untuk melayani masyarakat yang berbeda-beda tentunya ya. Oke. Mungkin dari tema pertama saya sudah menemukan jawaban dari teman saya gitu. Oke, kita lanjut ke tema kedua. Baik, kita lanjut ke tema kedua. Judulnya tentang manajemen stres. Tujuannya untuk menggali pengalaman dan cara mengatasi stres dalam pekerjaan. Oke, baik. Misalnya dalam pekerjaan Anda, apakah Anda pernah mengalami tekanan atau stres dalam bekerja? Ya, tentunya pernah. Misalnya saat adanya warga yang membuat banyak laporan tentang keluhan, informasi dan lain-lain. Oke. Terus apa saja tanda-tanda gitu Anda saat mengalami stres? Ya, tentunya ya mungkin terasa lelah, pusing, mudah emosi dan kurang fokus dalam pekerjaan. Mungkin terus menurut Anda gitu, apa penyebab utama stres dalam pekerjaan Anda di kantor desa?
Mungkin penyebab stres itu misalkan beban kerja yang harus melayani banyak masyarakat mungkin ya, dan waktu yang terbatas mungkin ya gitu. Hmm. Eh, Lalu nih, bagaimana cara Anda mengatasi atau mengelola stres tersebut? Mengelola stres itu dengan ya pastinya dengan istirahat yang cukup dan mengatur waktu berbagi cerita dengan rekan kerja gitu. Ya mungkin itu. Dan juga terakhir, apakah ada tips untuk tetap produktif untuk anak-anak muda zaman sekarang meskipun sedang banyak tekanan gitu di dalam pekerjaan? Paling cukup fokus pada pekerjaannya masing-masing mungkin ya, prioritas utamanya kayak gimana gitu, cukup Oke. fokus aja intinya gitu. Oke. Baik, untuk tema kedua mungkin saya sudah menggali informasi tersebut, dan ya, untuk penjelasannya alhamdulillah terinci. Mungkin sekarang kita lanjut ke tema ketiga, yang dimana kita bertujuan untuk eh, menentukan goal setting, penetapan tujuan Anda dalam hidup. Oke, dalam perjalanan karir Anda sekarang, apakah Anda memiliki tujuan atau target tertentu? Ya tentunya semua yang di sini juga mempunyai tujuan. Tujuan paling membantu perkembangan perekonomian masyarakat dan mengembangkan budaya-budaya yang ada di wilayah tersebut gitu. Oke. Nah, dengan seperti itu, bagaimana cara Anda menetapkan tujuan tersebut? Secara realistis aja, bertahap dan sesuai kemampuan yang ada di wilayah. Oke. Dan bisa dijelaskan perbedaan target Anda di dalam jangka pendeknya dan juga jangka panjangnya? Jangka pendek meningkatkan kinerja, belajar administrasi dengan baik, itu saja sih kalau meningkatkan jangka pendek gitu. Oke. Eh, mung- Adapun setelah tujuan targetnya jangka pendek dan jangka panjang, mungkin dibutuhkan strategi nih. Strategi apa yang Anda lakukan ya untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau jangka panjang, strategi ya berkontribusi lebih besar dalam kegiatan apapun terhadap swadaya yang ada di masyarakat. Eh, ya, strategi misalnya yang misalnya Anda lakukan lah untuk mencapai yang si jangka pendek jangka panjang ini. Strategi paling disiplin dalam pekerjaan, disiplin terus membangun relasi yang ada. Nah, mungkin terakhir, apa pesan Anda untuk mahasiswa atau generasi muda dalam untuk merencanakan karir yang yang stabil, yang lebih fokus ke depannya gitu? Ya tentunya kalau untuk pemuda jangan malas, tentunya ya harus punya tujuan ke depannya mau seperti apa, dan intinya harus terus berusaha untuk belajar gitu. Nah, baik, terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat bagi saya maupun bagi orang lain, dan juga inspirasi bagi kita semua. Saya Muhammad Zainal Nur Hakiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.